Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azhara Figa Sisliana. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai analisis laju korosi pada permukaan baja komersil dan aluminium dalam media air laut yang agitasi. Jadi di sini saya akan membahas tuntas mengenai hal tersebut untuk memenuhi tugas besar 2 pada mata kuliah korosi. Jadi nanti saya akan membahas dari latar belakang, terus juga tinjauan teorinya, metode penelitian, metode apa yang digunakan, lalu mendapatkan hasil pembahasan. Setelah itu baru kesimpulan. Berikut penjelasan mengenai analisis laju korosi pada permukaan material baja komersil dan aluminium dalam media air laut yang agitasi. Untuk latar belakang, proses terjadinya korosi itu hampir sama pada semua material, terutama pada logam. Jadi terjadi itu secara perlahan tetapi pasti. Jadi di mana material yang diperkirakan untuk pemakaian dalam waktu lama ternyata mempunyai umur yang lebih singkat daripada umur pemakaian rata-rata. Nah, untuk air laut sendiri ini lingkungan yang adalah merupakan lingkungan yang korosif terhadap logam dikarenakan dia mengandung natrium klorida, kalsium sulfat, kalsium karbonat, dan oksigen. Jadi terlarut yang mempengaruhi proses terjadinya korosi. Nah, untuk pengertian korosi itu adalah peristiwa alam yang terjadi pada logam dan dapat mengakibatkan kerusakan pada logam. Jadi penggunaan logam ini pada konstruksi di lingkungan air laut seperti logam paduan yang sering terkena air laut dan udara yang mengandung percikan-percikan atau kabut dari air laut akan mempercepat terjadinya korosi. Jadi pada korosi besi itu ada bagian tertentu dari besi sebagai anoda di mana besi mengalami oksidasi. Di sini ada ion besi 2 yang terbentuk pada anoda yang teroksidasi membentuk besi 3 yang kemudian membentuk senyawa oksidasi terhidrasi yaitu Fe2 FeO3 dikali H2O yang disebut karat. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis korosi, yaitu ada korosi seragam, uniformitek. Jadi sering terjadi pada konstruksi logam. Jadi ini karat secara homogen terjadi karat keseluruhan bagian material yang terbuka. Korosi lubang, yaitu bentuk kedalaman tertentu yang dimulai dari korosi lokal. Terus yang ketiga ada korosi erosi, yaitu jenis korosi yang timbul dari reaksi serangan kombinasi kimia dan abrasi mekanik. Terus ada korosi sambungan dua logam. Nah, di sini itu ada kontak yang berbeda dihubungkan. Perbedaan potensial tersebut akan menimbulkan aliran listrik di antara dua logam. Nah, jadi itu tahanan korosi rendah akan terkikis dan juga tahanan korosinya tinggi akan mengalami penurunan daya korosinya. Korosi tegangan itu terjadi pada perubahan bentuk yang diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus. Jadi ini sangat mudah bereaksi dengan lingkungan. Nah, kalau korosi celah ini sangat rendah oksigennya dan tidak ada yang sama sekali. Jadi terjadi akibat desain konstruksi peralatan yang tidak memungkinkan. Nah, di sini ada laju korosi. Laju korosi itu umumnya menggunakan metode kehilangan berat atau weight loss dan metode elektrokimia. Weight loss ini merupakan metode yang digunakan mendapatkan laju korosi dengan menghitung banyaknya material yang hilang setelah dilakukannya peredaman sesuai dengan standar ASTM G3172. Jadi semakin besar laju korosi suatu logam, maka akan semakin cepat material tersebut untuk korosi. Nah, di sini ada persamaannya yang dipakai, yaitu MPY sama dengan K itu konstanta, K kali W itu weight loss, terus ada ρ yaitu massa jenis air, kali A luas permukaan dan kali T yaitu time. Nah, di sini ada metode penelitiannya. Nah, kita bahas di sini ada bahan dalam pengujiannya, ada material yang digunakan yaitu ada baja dan aluminium terbentuk plat dengan ketebalan 3 mm. Terus spesimennya itu baja dibuat ukuran 25 x 30 x 3 dan diameternya 3 mm dan aluminium 25 mm x 30 x 3 juga dengan lubang diameternya itu 3 mm. Lanjut, ada yang ketiga yaitu waktu peredaman. Jadi peredaman dilakukan dari 120 jam, 360 jam, dan 600 jam.
Yang keempat ada pengurangan berat. Pengurangan berat ini pada laju korosi dihitung dengan menghitung berat sebelumnya direndam dan setelahnya. Di sini ada WO dikurang WA sama dengan W. W itu weight loss, WO itu initial weight specimen, dan WA itu final weight specimen. Lalu yang kelima ada peredaman digunakan air laut sebagai media. Jadi peredaman di mana air laut dalam kondisi pasang dan kondisi surut. Jadi volume media peredaman untuk skala pengujian laboratorium dapat dihitung sebagai berikut. Di sini ada volume larutan. Di sini tuh ada 0,2 sampai dengan 0,4 dikali luas permukaan sampel. Di sini ada P itu long specimen, L itu wide specimen, T itu thick specimen, dan R itu hole diameter. Di sini ada luasnya itu 2 kali P kali L ditambah 2 P kali T ditambah 2 kali L kali T terus dikurangin 2 VR kuadrat dan ditambah 2 VRT. Di situ nanti dapat hasilnya. Terus yang keenam kita pakai pompa digunakan jenis AT301 untuk membantu mensirkulasi udara media peredaman. Dari situ nanti kita dapat hasil pembahasannya. Lanjut. Nah, ini dia hasil pembahasannya. Di sini ada beberapa tabel hasil pembahasan dari rumus laju korosi, yaitu MPY mil per years. Nah, di sini mil per years itu kan konstanta dikali weight loss dibagi rho, yaitu massa jenis, kali luas permukaan dan waktu. Jadi di sini ada hasilnya dari masing-masing tabel. Ada yang 200, ada yang 350 liter per horse, ada yang 500 liter per horse, ada 1300 liter per horse itu antara baja dan aluminium. Jadi di situ masing-masing dari kondisi pasang dan surut, terus kehilangan beratnya, baru kita bisa dihitung laju korosinya dengan waktu berbeda-beda, ada 120, 360 dan 600. Nah, di sini ada analisa dan pembahasan data yang dimana terlihat bahwa pengurangan berat pada kondisi manakah yang lebih banyak dalam variasi suatu peredaman yang telah disediakan. Jadi lebih besar mana nih antara peredaman pada kondisi pasang atau kondisi surut nantinya. Di sini diperhitungkan telah diketahui dalam grafik. Jadi sebenarnya itu data itu lebih enaknya itu dilihat dari grafik. Jadi kita lebih tahu yang mana kondisi yang pasang dan surutnya, bisa tahu nilainya berapa. Di sini tuh ada waktu dan juga laju korosinya. Di sini ada laju korosi yang terjadi, ada beberapa faktor, ada salinitas kadar garam. Jadi itu penelitian ini salinitas kondisi pasangnya itu 29% lebih rendah dibandingkan dengan kondisi surut, yaitu kurang lebih 26%. Jadi dimana semakin tinggi salinitas maka semakin cepat laju korosi. Yang kedua ada efek dari pH, derajat kesamaan. pH kondisi surutnya itu 8,9 lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pasangnya yaitu 8,2. Jadi laju korosi akan meningkat pada kondisi asam dan basa yang kuat. Yang C yaitu tingginya kecepatan akan mengakibatkan efek mekanik yang mempunyai peran penting dalam kavitasi. Jadi kecepatan dari gerakan air itu sangat berpengaruh terhadap laju korosi. Jadi semakin cepat maka semakin laju korosinya semakin cepat juga pada logam. Yang D itu keterkaitan pada pompa pada laju korosi. Jadi kecepatan dari gerakan air laut sangat berpengaruh terhadap laju korosi. Jadi akibatnya itu pertambahan reaksi oksigen di permukaan material sehingga mengakibatkan hilangnya selaput penghalang sehingga terjadinya pengikisan sel. Lalu yang E, efek oksigen terlarut pada proses korosi. Jadi kenaikan temperatur dan tekanan, maka terlarut oksigen akan menurun. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil dari data dapat disimpulkan dengan laju korosi dan kehilangan berat material itu maksimal pada setiap variabel. Jadi kondisi terjadi melalui reaksi redox di mana logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Jadi oksidasi itu besi karat yang mengelupas sehingga
secara bertahap permukaan yang baru terbuka itu mengalami korosi, berbeda dengan aluminium. Hasil korosinya itu berupa Al2 O3, yaitu membentuk lapisan yang melindungi lapisan material dari korosi selanjutnya. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi sebagai anoda. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa tersampaikan apa isi dari jurnal tersebut, penelitian tersebut. Kalau saran saya sih, sebaiknya tidak dari satu pengujian aja ya, pengujian interpretasi data MBY. Bisa juga dari pengujian celah, pengujian yang lain sebagainya, masih banyak yang bisa diaplikasikan ke dalam penelitian tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.